Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, NIM 2301060009, kelas 3A, jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya ingin observasi analisis sekolah STIT Yarsin Mataram. Sekian, wassalamualaikum. Kelasnya kelas 1 ada 4 kelas, terus sebutin namanya: 1 Ali, 1 Usman, 1 Umar, 1 Abu Bakar. Kelas 2 nya ada 3, kelas 2 nya ada 3, 2 Khadijah, 2 Salman, 2 Abu Bakar. Kelas 4 3 dulu, kelas 3 nya ada 2 3 Aisyah sama 3 Ahmad. Kelas 4 nya ada 2 kelas, 4 Mus'ab sama 4 Zainab. Terus kelas 5 nya ada 5 Asma, 5 Fatimah, 5 Khalid, 5 Abdurrahman. Kelas 6 nya ada 2, 6 Hafsah dan 6 Khalid. Apa kelemahan di sekolah ini? Kelemahan, maksudnya kelemahan program atau apa gitu? Maksudnya kelemahan penerapan kurikulum merdeka di sekolah ini. Kelemahannya, kami rasa mungkin bukan kelemahan ya, tapi mungkin apa yang kita rasakan ya. Boleh itu ya, kalau kami kalau menurut saya pribadi, kurikulum merdeka ini maksudnya untuk modul ajarnya itu terlalu banyak sekali. Itu saya lebih suka yang tak jelas. Kalau dari segi modul ajar itu, Apakah ada fasilitas laboratorium komputer itu? ada, kita punya fasilitas lab komputer di mana, di timur ada lab komputer, 2 lab komputer. Fasilitas olahraga apa saja yang ada di sekolah ini? Kalau fasilitas olahraga di sini tuh ada bola basket, ada, terus untuk pakai bulu tangkis ada, terus yang karet tuh yang 4 tali itu ada juga, ada gawang, tempat main bola di situ ada gawang. Apakah ada siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah ini? Di kelas 5 Khalid, namanya Khalid. Terus ada juga di kelas 3 Ahmad, Najwa. Terus ini ada 6, oh iya, yang Said itu ada namanya Najwa. Apa saja ekstrakurikuler di sekolah ini? Ada nasyid, panah, terus ada tapak suci, karate, taekwondo, terus juga kadro, hot, apalagi terus robotik, klub pramuka juga ada, dan robot ya, ada praktek juga, pidato, bahasa Inggris, speaking English ya. Apakah saat mengajar guru menggunakan perangkat digital? Ya, ada. Kalau di sini kami menggunakan pakai video pembelajaran, PPT juga, terus juga Quizizz. Setiap hari sih. Enggak, setiap hari tergantung materinya. Apakah ada kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua siswa, baik itu seminar maupun kegiatan lain? Ada. Jadi kita itu setiap
sebelum masuk, jadi kita ada namanya sebelum masuk sekolah itu semuanya ada parenting ya. Jadi kalau sampai 6 itu seluruh wali santri itu nanti dibuatkan jadwal tuh di hari Sabtu. Misalnya Sabtu pekan ini wali murid kelas 1 2. Jadi itu awal sebelum masuk. Ada juga parenting setelah bagi rapor. Apa tujuan program pendidikan sekolah ini? Tujuan secara umum iya. Apakah ibu kan wali kelas, Iya. ibu identifikasi negara di mana? Istilahnya alumni dari mana? Oh, saya dulu S1-nya di mana? Di Unra. Jurusan itu PGSD. sejumlah siswa di kelas satu berapa? Kalau kelas 1, kalau kelas saya 1 Maret ada 21, Abu Bakar 23, dan Usman 24, Ali 24. Ya. Tapi saya ada sama. Iya. Beda ya? Beda. Tapi di sini ada yang wakil. Ibu apa aja mata pelajaran yang diajarkan? Matematika, TIP, bahasa Indonesia, PN. Apakah sudah menaikkan kurikulum di kelas? Enggak. Ini kita itu terkait kurikulum yang kalau tahun lalu itu baru kelas 1. Nah, tahun ini pelajaran ini baru semua kelas. Cara mengimplementasikan punat pada siswa. Cara mengimplementasikan, jadi kita tuh mengelompokkan anak-anak secara heterogen perjalanannya. Ya. Jadi kita tidak memandang anak itu pintar aja, yang kurang pun ada. Jadi secara heterogen, kalau mengajar diperhatikan tingkat kemampuan dan karakteristik. Apa yang menjadi kendala yang sering dihadapi peserta didik dalam proses belajar mengajar? Kendala peserta didik atau belajar mengajar, karena saya pegang kelas 1, yang menjadi kendala hanya beberapa anak yang masih belum bisa membaca. Itu yang terbilang belum bisa ya. Karena ada anak yang sudah bisa menggabungkan kata, ada juga yang masih keliru hurufnya. Itu aja sekedar yang kalau kita di kelas, hanya bagi beberapa yang bisa Sering dilatih gitu. ya kita jadi kalau di kelas saya pertama kita ajarin baca itu pertama di jam itu wajib, terus sepulang sekolah kita ajarkan, tapi kadang 3 kali seminggu sepulang sekolah ini untuk membantu mempercepat supaya terus di jam bahasa Indonesia itu kita pakai untuk banyak Itu berapa kali pertemuan bahasa Indonesia dia dari seminggu 2 kali. Apakah itu menggunakan media belajar seperti media digital yang menulis sebagai bahan ajar di kelas? Apakah menggunakan media sekitar saat proses pembelajaran? Iya betul. Kalau saya sebut di sini matematika biasanya itu kelihatan banget ya. Kalau kita matematika menggunakan ya, itu kan ada 3 pengenalan, bangun segi 4, lengkung sama segitiga. 3 itu kan. Jadi kalau misalkan saat misalnya sudah sebutkan ustazah dari bentuk yang ada di kelas ini sebagai mana bentuk benda yang segi 4. Jadi anak-anak sebutkan ya apa yang ada di sini, dari segi benda ustazah, lalu sini gambar bentuk ustazah. Terus kalau yang lalu mana? Nanti dia sebut ini dipasangin ada jam ini. Terus segitiga dia ingatnya atap gitu. Jadi apa yang ada di sekitar itu.
menggunakan bahasa Indonesia. Iya, kayak bahasa daerah. mereka kan. Kalau di sekolah ini dia menggunakan bahasa Indonesia, tapi ada hari kita hari Selasa itu biasanya kita usahakan untuk berbahasa baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris gitu. Diterapkan itu setiap hari Bu. Hari tidak setiap hari, tapi kita saat ini sedang mencoba untuk di hari Selasa aja. Kalau bahasa Indonesia sih setiap hari. Untuk pembelajaran itu pembelajaran juga nanti untuk bahasa Inggris Iya. tentang